jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Membuat pilihan hidup yang tepat. Jemaat Tuhan yang terkasih, konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang Abraham dan Lot yang mereka harus berpisah karena daerah di mana mereka tinggal bersama tidak cukup luas lagi untuk mereka diam bersama-sama. Karena itu Abraham menyuruh Lot untuk memilih di mana ia akan tinggal, dan Lot menjatuhkan pilihan untuk tinggal di wilayah lembah Yordan untuk kehidupan dia selanjutnya. Wilayah yang dipilih Lot ini dikatakan bahwa wilayah yang banyak airnya dan seperti taman Tuhan. Dan ternyata wilayah yang dipilih oleh Lot ini berada di kawasan Sodom dekat dengan Gomora. Kita tahu kota Sodom dan Gomora adalah kota yang warganya atau masyarakatnya hidup bejat dan tidak mengasihi Tuhan. Dan akibat dari pilihan Lot ini adalah bahwa Lot mengalami penderitaan secara batin yang begitu luar biasa karena ia orang benar yang mengasihi Tuhan tapi harus hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Karena itu di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7-8 berkata, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi akibat dari pilihan Lot adalah hati dan jiwanya tersiksa terus-menerus karena melihat kebejatan masyarakat atau orang-orang di daerah tempat ia tinggal. Tidak hanya sampai di situ, akibat dari pilihan Lot adalah ia harus kehilangan istrinya yang menjadi tiang garam, dan dia juga harus kehilangan seluruh harta bendanya karena Allah menghukum kota Sodom dan Gomora. Pertanyaannya, apa yang membuat Lot ini sampai salah membuat pilihan tersebut? Ada 2 hal. Yang pertama, karena Lot tidak melibatkan Allah di dalam pilihannya. Kita tahu bahwa Lot ini adalah orang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih, ia langsung memilih atas pertimbangannya sendiri dan dia tidak bertanya atau tidak melibatkan Allah di dalam pilihannya tersebut. Yang kedua adalah bahwa Lot memilih hanya berdasarkan pertimbangan jasmani atau apa yang dilihat oleh matanya. Dikatakan bahwa ketika Lot memilih lembah Yordan untuk dia tinggal karena Lot melihat lembah Yordan itu subur, penuh air dan seperti taman Tuhan. Jadi Lot memilih apa yang dilihat oleh matanya, apa yang bersifat materi tanpa ia mempertimbangkan apa yang bersifat rohani. Misalnya dia tidak mempertimbangkan bahwa apakah ketika ia tinggal di tempat tersebut itu bisa membuat kehidupan rohaninya bertumbuh. Ia tidak memikirkan apakah kehidupan kerohanian dia dan keluarganya akan semakin baik ketika ia tinggal di daerah tersebut. Dan inilah yang menjadi kesalahan Lot di dalam ia memilih, sehingga ia akhirnya harus menanggung akibat-akibat dari pilihan-pilihannya. Saudara, hidup kita ini penuh dengan banyak pilihan. Ada pilihan yang besar, ada pilihan yang kecil yang tidak terlalu berdampak. Tapi ada pilihan-pilihan yang besar yang berdampak bagi masa depan kita. Misalnya dengan siapa kita akan menikah, di mana kita akan bekerja, usaha apa yang akan kita lakukan, di mana kita akan bergereja atau berjemaat. Dan ini pilihan-pilihan yang sangat mempengaruhi masa depan kita. Karena itu, mari belajarlah daripada Lot, belajarlah dari kesalahan Lot, dan lakukanlah yang sebaliknya, lakukanlah yang benar, sehingga kita tidak salah di dalam membuat pilihan-pilihan hidup yang mempengaruhi masa depan kita, seperti yang dilakukan oleh Lot. Saudara,
saudara pun juga sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan apakah saudara mau melakukan firman Tuhan ini atau tidak, itu pun juga adalah pilihan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami bisa bijak di dalam membuat pilihan hidup yang mempengaruhi masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.